Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun walau karihal yahudiyuna wa nasroniyun wa mulhidun wal mujrimun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jamaah subuh di subuh yang cerah insyaallah dan ceria ini kita kembali bermuajahah. Jangan marah, jangan tersinggung ketika atau kalau saya berbicara seperti ini sekarang ini. Hobi saya atau kesenangan saya kan tidak merokok. Itu awal dari atau mukadimah saya dari pembicaraan saat ini. Itu saya awali dengan kesenangan saya itu tidak merokok. Kenapa saya tidak merokok? Itu banyak alasannya. Pertama, rokok itu kan beli, bukan ngombe atau gratis. Satu kan rugi kalau beli, harusnya kan yang gratis. Kemudian kalau memang rokok itu gratis, kan enak tuh nggak beli, nggak rugi. Tapi kita ruginya karena rokok itu mengandung racun, nikotin, ter, bahan kimia. Dan ada lagi juga ada bahan hemoglobin dari darah babi. Itu darah yang diambil dari pejagalan atau tempat-tempat penyembelihan di Eropa. Itu umumnya babi, jadi haram. Yang ada rokok yang ada filternya itu haram. Bla 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 bla. Satu itu. Keduanya, orang tua saya maupun saudara-saudara saya itu kalau yang kecanduan rokok, dia meninggal karena sakit, karena banyak merokok, kena lambung, kena paru-paru, bla bla bla. Meninggal dia harusnya meninggal 3 tahun panjang umurnya, jadi pendek 3 tahun gitu. Harusnya dia 77 tahun bisa 74. Harusnya dia 74 jadi 71 gitu ya. Harusnya umurnya 71, cuma 68 tahun meninggal. Jadi dia memboroskan 3 tahun. Kalau kita tidak merokok, kita lebih efektif, lebih hemat. Pertama, masalah duit, tidak dihambur-hamburkan, tidak dimubazirkan untuk belanja rokok tiap hari 1 bungkus atau 2 bungkus. Kalau bertahun-tahun berapa tuh jumlahnya, berapa bungkus dan berapa rupiah yang dihabiskan untuk itu. Kemudian apa yang kita belanjain sebesar itu tidak dinikmati oleh anak istri. Anak kan nggak merokok, terutama anak perempuan. Istri tidak merokok. Coba kalau bertahun-tahun itu dari rokok tadi kita belikan 1 kilo mangga atau 1 kilo atau setengah kilo anggur. Itu udah berapa kilo anggur atau mangga yang kita belanjakan selama kita hidup. Dan itu dinikmati bukan oleh kita saja, tapi dinikmati oleh anak kita. Apalagi anak perempuan, pasti sangat memerlukan kalori dan energi dari buah-buahan. Saudara-saudara sekalian. Dan satu, itu banyak makan korban. Dan juga orang-orang yang madatan, ya, ketergantungan, kecanduan rokok itu sulit berhenti dari rokok.
Dan umumnya orang-orang perokok berat ini itu meninggalnya pasti masuk rumah sakit dulu gitu. Sekali atau 2 kali, atau mati mendadak, ya kan, serangan lambung, serangan jantung. Kalau TBC mungkin berlarut-larut ya, bisa berbulan, bisa beberapa tahun gitu, bukan bertahun-tahun, bisa beberapa tahun aja. Ada juga contoh yang lainnya, ini bos saya, bos penerbitan koran cetak. Dia cerita, dia sangat anti, sangat benci kepada rokok. Saya tahu itu walaupun dia nggak omongin gitu. Dia sangat memprotes karena dia pernah masuk rumah sakit hampir mati gara-gara rokok, kecanduan rokok. Kenapa sampai kecanduan rokok? Pertama kan iseng atau ikut-ikut temen atau ingin mencoba, ya, akhir kecanduan, madatan, ketergantungan, adiktif. Dan juga karena dianggap rokok itu bisa merangsang dirinya untuk tetap bisa kerja keras gitu, bisa begadang dan bisa semangat, bisa kerja lagi. Dianggap itu rokok sebenarnya itu doping gitu ya. Semua semangat kerja keras itu tidak normal gitu, karena doping, candu gitu. Didorong oleh candu, itu akibatnya membuat organ tubuhnya ada yang tererosi, tergesek, tergerus, rusak gitu. Apa ginjalnya, apa pencernaannya, lambungnya, pankreasnya gitu. Terutama jantung, paru-paru, tenggorokan, semuanya organ tubuhnya itu terkena gitu. Karena udah sampai 3 bungkus atau 2 bungkus per hari. Astagfirullahaladzim. Itu kan fatal gitu ya. Pada suatu saat saya ngerokok sama seorang wartawan perempuan ya, ibu-ibu di kantor gitu. Itu bos saya itu yang tadi liatin saya tuh, dia nggak suka, sebenarnya dia nggak tegur gitu ya. Ya kira-kira 7 tahun kemudian nih bos saya meninggal juga gitu. Sebelumnya saya lihat dia makin kurus. Itu akibat rokok, Pak. Walaupun sembuh nggak total ya. Padahal umurnya sama dengan saya. Kalau dia masih hidup sekarang umurnya 68. Pada saat itu mungkinnya umurnya meninggal tahun 2017. 2017 bukan 2000 atau 2016 kali dia meninggal ya. Sekarang 2023 ya, 7 tahun yang lalu udah meninggal ya. Jadi sekitar umur 61 dia meninggal ya. Saudara-saudara sekalian, itu masalah rokok. Hobi saya seperti itu, tidak suka merokok. Saya selesaikan dulu nih masalah rokok, udah selesai sama situ. Dan saya nih jangan marah ya, jangan tersinggung, karena ini pengetahuan saya agama ya. Suatu saat saya pernah mengetahui itu ada gerakan agama inkarus sunnah. Inkarus sunnah itu kan bahasa Arab, jadi inkar itu ingkar ya, menolak sunnah gitu, menolak hadis gitu, menolak sabda-sabda Rasulullah SAW. Jadi dia pakai cuman Quran. Ini berabe Pak kalau begini Pak, berabe. Padahal kita harus bersyukur karena ada sunnah, ada hadis yang sahih Pak, khususnya Pak. Itu di Kristen, di Yahudi itu nggak ada hadis-hadis seperti itu, sunnah begitu. Ya dia Taurat aja udah gitu, nggak ada penjabaran, penjelasan dari Nabi Musa gitu. Jadi hanya khusus firman Allah namanya Taurat. Begitu juga Nabi Isa, Kristen atau Nasrani, dia cukup Injil asli nih Pak. Tadi Taurat asli, Injil asli doang gitu. Tapi sabda-sabda Nabi Isa alaihissalam sebagai penjelas dari Injil